Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Mega Priscilia Kurnia Sampul, Sarjana Keperawatan Nurse, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes RI, golongan 3, Angkatan 7, Kelompok 2, tahun 2022. Saat ini, saya bekerja sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kando, Manado. Adapun lokasi RSUP Kando berlokasi di Jalan Raya Tanah Wangko nomor 56 Manado. Sejarah rumah sakit. Rumah sakit Kando awalnya adalah Rumah Sakit Gunung Wenang yang didirikan pada zaman Hindia Belanda dan pada tahun 1995 dipindahkan dari Kelurahan Wenang Manado ke Kelurahan Malalayang dan diganti namanya menjadi RSUP Malalayang Manado. Visi Rumah Sakit Kando menjadi rumah sakit pendidikan dengan layanan bermutu dan berkeadilan, didukung SDM yang produktif serta tata kelola keuangan yang handal. Misi Rumah Sakit Kando yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan layanan unggulan dengan didukung sarana prasarana yang terkini. 2. Menciptakan SDM yang produktif, profesional, dan berintegritas melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Ketiga, memantapkan tata kelola keuangan yang terintegrasi, transparan, independen, dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi terkini. Berikut adalah Direktur Utama dan Dewan Direksi. Struktur organisasi RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado. Jumlah pegawai di RSUP Kando Manado adalah 2.377 dan untuk tenaga kesehatan lainnya berjumlah 209. Layanan unggulan RSUP Kando. Yang pertama adalah layanan jantung terpadu. Yang kedua, layanan kanker terpadu. Yang ketiga, layanan endoskopik ultrasound. Yang keempat, layanan neonatal intensive care unit atau NICU. Yang kelima, layanan bedah vaskuler. Yang keenam, layanan bedah spine atau ortopedi. Yang ketujuh, layanan transplantasi ginjal. Tugas dan fungsi perawat. Tugas perawat adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Adapun tugas perawat pelaksana, sebagai perawat pelaksana di ruang rawat inap, tugas saya yaitu memelihara kebersihan ruang rawat inap dan lingkungannya. Kedua, menerima pasien baru sesuai SOP. Ketiga, memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan siap pakai. Keempat, melakukan pengkajian keperawatan. Kelima, menentukan diagnosa keperawatan. Keenam, menyusun rencana keperawatan. Ketujuh, melakukan tindakan. Dan kedelapan, melakukan evaluasi tindakan keperawatan. Fungsi perawat. Yang pertama, pemberi asuhan keperawatan. Memberi asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, sebagai edukator, memberikan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, sebagai koordinator, mengkoordinasikan pelayanan dan pelaporan tindakan keperawatan. Yang keempat, sebagai advokat, membantu proses komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kelima, sebagai kolaborator, bekerja sama dengan sejawat, tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan. Dan yang keenam, agen pembaharu,
mengembangkan pengetahuan dan kompetensi diri. Layanan yang diberikan oleh perawat ahli pertama menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yang pertama memberikan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Yang kedua, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Yang ketiga, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada masyarakat. Yang keempat, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjut. Yang kelima, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keenam, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. Yang ketujuh, melakukan pendidikan kesehatan. Dan yang kedelapan, melakukan presership dan mentorship. Standar pelayanan yang harus dicapai. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Dan yang keempat, memberikan pendidikan kesehatan. Keterkaitan tugas perawat dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, menjaga nama baik rumah sakit dengan memaksimalkan kemampuan literasi digital. Contoh, tidak ikut serta menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan cyberbullying. Kedua, mengembangkan rumah sakit dengan memahami cara penginputan Electronic Medical Record atau EMR. Yang ketiga, menerapkan 5S dalam memberikan pelayanan dan kepada sesama rekan kerja. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti seminar baik secara offline maupun online. Dan yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan memanfaatkan fitur digital dalam mencari informasi. Fenomena yang menjadi hambatan. Yang pertama, alat interkom dan aerokom yang belum diperbaiki sehingga menghambat pelayanan pasien. Yang kedua, kurangnya tenaga perawat. Yang ketiga, kurang bagian administrasi IGD tidak mengedukasi pasien naik kelas sehingga kadang sering terjadi kesalahpahaman dan mengakibatkan pelayanan tertunda. Yang ketiga, tidak disediakan depo 24 jam di ruangan rawat inap Nyur Melambai. Yang keempat, tidak adanya penjagaan ketat bagi pengunjung yang datang. Dan yang kelima, tidak adanya pelatihan bahasa asing di rumah sakit. Sekian dari saya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.